Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Dr. Andika Hendro Mustaqim di kanal 100% Otentik yang membahas berbagai isu sosial, ke politik, ekonomi, budaya, ataupun dalam isu lainnya dalam perspektif autentisitas. Kali ini saya akan mendiskusikan suatu teori dengan dikaitkan dengan fenomena sosial. Fenomena sosial kepemimpinan yang akan saya diskusikan adalah bagaimana gaya ataupun gaya komunikasi ataupun model komunikasi kepemimpinan yang diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Saya kira sangat menarik gitu ya. Dan saya akan meninjaunya dalam perspektif life cycle leadership theory. Life cycle leadership theory ini dikemukakan itu oleh Hersey dan Blanchard pada tahun 1972. Apa sebenarnya teori life cycle theory life cycle theory of leadership ini? Life cycle theory leadership ini adalah merupakan suatu kajian yang berkaitan dengan contingency approach. Apa itu contingency approach? Itu upaya bagaimana seorang pemimpin itu melakukan adaptasi, ya kan? Adaptasi terhadap para karyawannya atau para pegawainya. Ini menjadi suatu hal yang menarik karena adaptasi ini bukan hanya berkaitan dengan para pegawainya saja, tetapi adaptasi ini juga berkaitan dengan pendekatan pemimpin tersebut kepada masyarakatnya. Kenapa? Ini berkaitan dengan maturity, kedewasaan, maturity dari employee ataupun maturity dari masyarakatnya. Kenapa menjadi penting? Menjadi seorang gubernur tentunya di Papua ataupun gubernur di Jawa Timur ataupun gubernur di Sulawesi, kemudian dibandingkan dengan menjadi gubernur di Jakarta itu merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Berbedanya mungkin antara bumi dan langit, mungkin berbedanya antara jarak antara Jakarta dengan Papua ataupun Jakarta dengan London dan lain sebagainya. Kenapa? Maturity ini di dalam suatu masyarakat, ya kan? Di dalam suatu masyarakat ataupun dalam cari pegawainya di bawah kepemimpinan Pramono Anung maturity itu berkaitan dengan usia. Seperti saya misalnya, dikatakan udah maturity karena faktor usia, oh belum tentu. Oh dia mahasiswa udah dianggap suatu dewasa karena usianya udah 17, udah 18, oh belum tentu. Oh orang misalnya seorang kepala RT, dia bisa dikatakan sebagai sudah sangat dewasa karena sudah berusia 50 tahun. Oh, belum tentu juga karena emosional itu tidak berkaitan dengan stabilitas maturity itu tidak berkaitan dengan emosional stabilitas emosional ataupun usia, tetapi maturity maturity yang di dalam teorinya Hersey and Blanchard itu lebih ditekankan bagaimana masyarakat ataupun orang itu memiliki tanggung jawab, orang itu mampu menerima ataupun melaksanakan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu menjadi clue utama di dalam di dalam di dalam dalam teori life cycle ini ya, dalam life cycle teori. Kenapa tanggung jawab ini menjadi penting? Ini bisa dilakukan misalnya ketika Pramono Anung itu kan dengan tenangnya ketika dilaporkan adanya dana mengendap oleh Menteri Keuangan Purbaya dengan tentangnya, iya saya siap akan melaksanakan. Dia tidak melawan, ya kan? Dia tidak melawan seperti Kang Deddy Mulyadi, dia tidak melawan seperti gubernur lainnya yang terlalu banyak beretika dalam menyebarkan konten dan lain sebagainya, tapi dia lebih mematangkan diri bahwa itu memang ada dan dia mengakui itu bukan mengakui ada, tetapi dia tidak mengakui sebagai suatu kesalahan dan akan mendistribusikan dana tersebut itu dalam proyek-proyek pembangunan. Itu kan menunjukkan suatu kematangan dalam dirinya sebagai seorang pemimpin, juga kematangan dalam perspektif dia mengetahui kepada masyarakat Jakarta sudah cerdas ketika dia membantahnya seperti KDM justru akan diserang netizen, justru akan disalang dan sebagainya karena dia tahu masyarakat yang dipimpinnya, terutama masyarakat Indonesia, masyarakat yang sudah melek media sosial. Dia sudah tahu masyarakat yang sudah cerdas, masyarakat yang sudah paham informasi, masyarakat yang memang berada di pusat titik
pusat pemerintahan, mereka menjadi pusat segalanya, pusat perekonomian. Jadi pemimpin-pemimpin yang memahami tersebut cenderung akan bersifat lebih tenang dan tidak reaktif. Jadi teori kepemimpinan life cycle ini memang memahami bahwa memahami bahwa tugas seorang pemimpin itu adalah bukan hanya dia mendengarkan anak buahnya, tetapi dia adalah mendengarkan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi ada tanggung jawab. Dan ketika dia memimpin suatu pemerintahan juga, dia akan memperhatikan ketika masyarakat Jakarta itu adalah masyarakat yang bertanggung jawab, misalnya, gitu kan. Dia menganggap bahwa masyarakat Jakarta sudah bertanggung jawab, misalnya menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, tetapi masyarakat masih banjir, berarti ada faktor lainnya, yaitu faktor alam. Misalnya juga ada pendekatan-pendekatan seperti itu yang dilakukan oleh Pramono Anung. Karena apa? Pemimpin yang efektif itu bukan bukan menekankan gitu kan, bukan menekankan tanggung jawab kepada anak buahnya, menekankan upaya menyalahkan anak buahnya, tidak, tetapi lebih cenderung bagaimana dia menjaga itu kan keseimbangan antara tugas dan hubungan yang baik gitu kan dengan anak buahnya, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakatnya. Karena apa? Karena sebagai pemimpin dia adalah orang yang mungkin baru, bukan orang birokrat yang lama di pemerintahan. Dia harus sudah memahami kinerja anak buahnya, kinerja para pegawainya, kinerja para birokrasinya yang memang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Jadi upaya pendekatan maturity kepada anak buah, maturity kepada masyarakat, dan itu menjadi sangat penting. Kedewasaan, memahami kedewasaan masyarakat, memahami kedewasaan anak buahnya itu juga akan menunjukkan bagaimana seorang pemimpin tersebut itu juga dewasa dalam tanda kutip. Dan itu sangat diterapkan ya, sangat sangat diterapkan kalau menurut saya dalam penelitian saya menganalisis Pramono Anung dari berbagai konten di media sosialnya, dari pemberitaan tentang dia, itu dia adalah seorang pemimpin yang matang. Karena apa? Pemimpin yang matang, dia mampu menjalin komunikasi baik dengan masyarakatnya, dengan pemerintahan pusat, dia tidak berkonflik, ya kan? Dia tidak menimbulkan banyak retorika yang menyesatkan, dia juga tidak terlalu membuat konten-konten yang memanaskan suasana dan lain sebagainya. Dengan demikian, stabilitas emosional seorang pemimpin itu dilihat dari situ. Tidak terlalu reaktif itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Dan tipe-tipe pemimpin itu memang cenderung bagaimana dia membawa dirinya, gitu kan, membawa dirinya di depan publik, membawa dirinya di depan pemerintahan pusat, membawa dirinya berkoordinasi dengan dengan stakeholder, kemudian dirinya kepada kepada sektor swasta dan lain sebagainya. Jadi life cycle leadership theory ini benar-benar diterapkan oleh Pramono Anung. Kalau menurut saya, karena di situ ada tanggung jawab, karena di situ ada pengetahuan yang di, yang diemban oleh Pramono Anung tersebut, dan basisnya itu adalah kedewasaan, dan tentunya hal tersebut biasanya di dalam pemimpin-pemimpin yang menerapkan life cycle leadership teori ini umumnya adalah pemimpin-pemimpin politik yang sudah matang. Dia memiliki jam terbang yang tinggi, dia mengetahui masyarakat yang dipimpinnya, dia juga mengetahui birokrasi yang dipimpinnya. Dengan demikian, dia akan membawa dirinya lebih matang, memberi dirinya lebih bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk untuk Jakarta dan lain sebagainya. Saya kira demikian penjelasan saya, apa itu life cycle leadership style yang bisa diterapkan, yang bisa diaplikasikan dalam perspektif autentisitas atau perspektif komunikasi pemimpinan politik untuk melihat kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh Pramono Anung. Terima kasih banyak. Mohon subscribe channel YouTube ini. Jika ada pertanyaan, kasih komentar di kolom YouTube atau DM di IG, ataupun bisa boleh kirim email di alamat profil saya. Terima kasih banyak atas bergabungnya. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.